Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Sehat dan bahagiakah hari ini? Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sarlan Budi Kusuma. Selamat salam, tak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kelak kita diakui sebagai umatnya dan diberi syafaat oleh beliau. Dan tanpa berlama-lama, sekali lagi tadi sudah saya spill bahwa pada pagi hari ini kita akan diberikan ilmu oleh Bapak Sarlan Budi Kusuma tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, kita undang Pak Sarlan untuk segera menyampaikan materinya. Kepada Bapak Sarlan disilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya mohon izin untuk berdiri supaya lebih kelihatan dan juga mohon izin untuk berbagi ilmu sedikit, bukan maksud di sini untuk menggurui atau apa, ini sedikit hanya berbagi ya sesuai dengan judul di sini, diseminasi berbagi praktek baik budaya positif seperti itu Bapak Ibu. Jadi selama yang saya dapatkan pembelajaran dari guru penggerak dan juga sehari-hari saya di sini hampir 1 tahun. Nah, di sini saya melihat ada beberapa yang perlu kita tingkatkan dan ada banyak hal yang baik. Nah, di sini mungkin saya hanya mungkin bahasanya itu mengenalkan sedikit apa sih budaya positif itu. Sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu, sudah kita lakukan, cuman mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah budaya positif. Ya, yang mungkin salah satunya yang sering kita jumpai atau kita lakukan itu sehari-hari di sekolah itu seperti piket di depan nunggu anak-anak untuk bersalaman. Itu salah satu budaya positif yang sangat bagus Bapak Ibu, dan itu beberapa sekolah dan saya sudah mengalaminya dan hanya di sini. Makanya pada saat saya pertama kali ke sini jujur saya kaget dan itu sangat bagus bagi saya Bapak Ibu, karena guru piketnya aktif, ya kan? Mau nunggu anak-anak di depan, ya itu salah satu budaya yang sangat bagus dan mungkin bisa kita tingkatkan lagi. Mungkin tidak hanya ketergantungan dengan yang namanya piket. Mungkin siapapun nanti Bapak Ibu mungkin yang bisa datang lebih pagi, kita sama-sama nyambut anak-anak. Karena apa? Salaman di pagi hari itu sangat bagus untuk anak-anak Bapak Ibu, untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, karakter mereka akan naik dengan sendirinya. Contohnya seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu perkenalan sedikit. Jadi di sini mohon maaf sekali lagi bukan maksud untuk menggurui atau apa. Di sini saya mendapat tugas dari program guru penggerak dari BGP Kalimantan Timur untuk menerapkan atau berbagi praktek baik tentang yang namanya budaya positif. Di sini kita Bapak Ibu hanya berbagi. Ya, jadi kita nanti dua belah pihak. Jadi tidak hanya saya yang berbagi, mungkin Bapak Ibu juga mungkin yang pernah mengalami, mungkin ada pengalaman yang lebih bagus dari saya di sekolah-sekolah lain yang pernah dilihat. Ya kan, mungkin kita bisa berbagi sama-sama. Mungkin di sini hanya itu dulu Bapak Ibu, dan mohon maaf saya minta waktunya hanya sekitar 1,5 jam untuk kita diseminasi berbagi praktek baik budaya positif Bapak Ibu. Mungkin bisa saya izin untuk mulai Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, sedikit ada pengenalan tentang yang namanya budaya positif. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah ini ada budaya positif
Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu, cuma di sini hanya sedikit mengingatkan kembali ya. Yang pertama itu apa sih budaya positif itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi kita sekarang Bapak Ibu dituntut untuk berpihak pada murid. Ya, jadi ibaratnya kalau kami di guru penggerak itu disebutkan bahwa murid kita harus berhamba pada murid, seperti itu. Jadi tidak ada sesuatu itu apapun yang dilakukan siswa itu sebenarnya mempunyai alasan, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, tinggal kita mencari gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut. Nah, dengan cara yang namanya budaya positif. Terus yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab hingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tujuannya akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Terus yang berikutnya, ini apa Ibu? Topik dalam budaya positif yang mungkin kita akan pelajari nanti sedikit. Yang pertama ada perubahan paradigma baru. Terus yang berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Terus yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Terus yang berikutnya ada restitusi. Terus yang berikutnya ada keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin di sini Pak Ibu yang paling pengen saya tekankan itu adalah di segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi ini yang mohon maaf kita sebagai pengajar mungkin akan sering menerapkan. Dan ini kalau diterapkan, saya yakin anak-anak akan lebih menghargai yang namanya sekolah. Seperti itu. Kita mungkin banyak mengatasi masalah anak-anak mungkin di sekolahan atau di kelas malas belajar, terus datang terlambat, sering tidur, sering main HP. Itu mungkin hal-hal yang sering kita temui di sekolah pada saat kita ngajar. Tetapi hal seperti itu akan kita selesaikan nanti Bapak Ibu dengan yang namanya segitiga restitusi di sini. Karena segitiga restitusi ini salah satu pemecahan masalah yang terjadi di sekolah yang sering kita hadapi. Ya, seperti itu Bapak. Mungkin ada anak-anak yang bajunya sering keluar, terus itu ada anak-anak yang tadi saya sebutkan sering terlambat, ada anak-anak yang pada saat kita ngajar tidur. Nah, itu semuanya akan kita selesaikan dengan namanya segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya ini eksplorasi konsep pembelajaran perubahan paradigma baru. Ibu, seperti itu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Terus yang berikutnya disiplin, sangat berkaitan dengan yang namanya kontrol guru. Jadi kita yang mengontrol anak-anak Bapak Ibu. Ya, jangan sampai siswa yang mengontrol kita sebagai guru, seperti itu. Slide yang berikutnya. Tadi sudah sampai ini. Nah, ini Bapak Ibu untuk materi yang berikutnya itu ada perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Mungkin ini Bapak Ibu yang mungkin kita akan sering lakukan juga. Salah satunya ada A dan B, Anda dan teman Anda sobek secari kertas, terus itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Ini mungkin posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kita sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Jangan sampai orang lain yang mengontrol kita. Ini salah satu ilustrasinya Bapak Ibu yang mungkin sangat jelas. Sobeklah secari kertas kecil, terus itu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Terus letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ibaratnya Ibu bayangkan aja, ibaratnya di tangan kita ini kita pegang sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, terus itu teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara.
untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Caranya mungkin teman Anda bisa dengan cara membujuk, terus itu mengancam, atau enggak menghardik, terus merayu, atau enggak menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kita ilustrasikan sama Ibu, kita megang sesuatu hal yang penting. Kita pegang hal yang penting dalam tangan kita, tentu kira-kira ada orang mau mengambil dengan berbagai macam cara. Apa yang kira-kira akan kita lakukan? Seperti itu. Berbagai macam cara, apa itu? Kita diintimidasi, kita dirayu, mau apapun, ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan sedikit. Ini posisi kontrol, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bu, mungkin bisa bantu kira-kira apa yang akan kita lakukan pada saat seseorang pengen ngambil benda yang kita pegang tadi. Sedangkan benda itu paling penting, paling berharga menurut kita. Gimana Ibu? Kira-kira Ibu bisa bantu? Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kalau saya, apa yang sudah saya pegang ini, saya tidak akan memberikannya, dan saya akan berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah saya tulis di dalam kertas ini, meskipun saya dirayu, dibujuk, diancam, atau ada yang menghardik, saya akan pertahankan. Ya, misalkan Bu, misalkan saya datang ngasih Ibu, ini ada uang, misalkan 1 miliar, Ibu maulah ngasih saya benda di tangan Ibu. Kalau 1 miliar mungkin saya mau. Sedangkan Ibu kasih saya, sedangkan ini benda paling berharga. Iya, paling berharga. Kan nilai yang saya benda yang saya tulis di kertas ini tidak sampai 1 miliar. Bisa yang ngambil si ibu genggam itu jodoh ibu. Ya, itu sesuatu Bu, apapun itu. Ya, yang paling penting dalam hidup Ibu. Iya, saya akan kasihkan kalau enggak tidak. Jadi saya pilih dulu apa yang saya tulis. Kalau suami ya kalau dia mau enggak mau dia mau. Kalau anak, kalau memang itu jodohnya saya berikan. Tapi mudah-mudahan yang terbaik. Oke, terima kasih buat Ibu. Tangan buat Mbak Erna. Oke, nah ini seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi misalkan tadi ada kasusnya, betul kata Bu Erma, bahwa sesuatu yang kita pegang ya, ini sesuatu yang sangat penting. Apabila ini kita kasihkan ke orang, ini akan mengubah hidup kita. Ya, positifnya mungkin kita nggak tahu apabila ini kemungkinan besar akan terjadi hal yang negatif kalau kita lepaskan. Nah, ini namanya apa Ibu? Posisi kontrol. Ya, posisi kontrolnya dalam artian yang mengontrol sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Kita mau ngasih atau tidak, jangan sampai orang lain yang mengontrol kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin yang tidak secara langsung kita rasakan terhadap anak-anak. Ya, anak-anak ini kita berusaha untuk mengontrol mereka. Seperti itu, dalam artian kita yang pengen mengarahkan mereka. Oh, anak-anak ini mungkin misalkan anak ini harus rapi pakaiannya, terus itu anak ini harus datang tepat waktu. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa anak kita ini yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan sesuai dengan teori ini tadi, bahwa kontrol itu adalah sesuatu yang harus ada pada diri anak sendiri. Nah, mungkin di sini nanti akan kita berbagi bagaimana caranya supaya kontrol dari anak ini bisa menjadikan hal yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekarang ini anak-anak pada saat dia masukkan baju di kelas, dia takut dengan kita, Bapak Ibu guru ya. Mungkin pada saat anak-anak datang jam 7.15, mereka datang 7.20, mereka telat. Besoknya mereka datang tepat waktu. Cuman apa? Mereka takut. Bukan atas kesadaran sendiri. Jadi yang capek siapa? Kita sendiri. Seperti itu. Nah, disinilah akan diajarkan mungkin bagaimana caranya supaya pada saat anak-anak itu telat pertama, dan pada saat besoknya mereka telat itu atas kesadaran mereka sendiri. Seperti itu. Itu yang mungkin akan kita coba untuk menggali caranya gimana supaya anak-anak itu pada saat
mereka melakukan kesalahan, mereka sadar dengan kesalahan itu dan tidak akan mengulanginya lagi atas kemauan mereka sendiri, bukan atas dasar mohon maaf takut, paksaan seperti itu. Untuk mungkin yang akan kita coba terapkan di sini. Itu Bapak Ibu. Mungkin yang berikutnya, ini Bapak Ibu, teori kontrol tadi. Ya, yang pertama, guru mengontrol murid, guru memaksa murid untuk mengikuti apa yang menjadi perintah atau keinginan mereka. Itu yang mungkin mohon maaf Bapak Ibu, saya juga melakukan itu. Ya, cuman nanti saya akan mencoba untuk pelan-pelan merubah itu, bahwa yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Seperti itu. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita membuat siswa merasa bersalah untuk menguatkan karakter dia. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Guru dengan memberikan ujian ke siswa untuk menguatkan karakter anak, seperti jika kamu rajin belajar akan mendapatkan juara 1 dan lain-lain. Ini salah satu omongan positif, budaya positif yang perlu kita lakukan kepada anak-anak, memberikan ujian. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan memberikan hadiah. Karena memberikan hadiah itu ada efek negatif jangka panjangnya. Nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sering kita lakukan kepada anak-anak kita, atau bahkan kepada anak kita sendiri di rumah, pada keluarga kita sendiri. Karena kita ngerasa kita paling, maaf Bapak Ibu, kita paling usianya paling tua di rumah, kita mempunyai power. Jadi kita lakukan itu untuk menekan anak kita. Anak-anak, tolong jangan main HP, tolong makannya seperti ini, seperti itu. Padahal itu tadi, bahwa anak-anak itu mempunyai kontrol diri mereka terhadap sendiri. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang berikutnya, nanti saya buka sesi pertanyaan sebentar Bapak Ibu, kita selesaikan dulu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Apa sih sebenarnya makna dari disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin, disiplina, ya, yang artinya belajar. Jadi bawahnya disiplin itu sebenarnya kita belajar untuk hal yang baik. Terus makna asal kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus itu, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, Bapak Ibu. Ya, itu juga sering saya rasakan. Terus itu menjadi sesuatu yang dilakukan kepada seseorang. Kita lakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin itu yang kita sering lakukan kepada keluarga kita, bahkan anak-anak kita, bahkan kepada teman kita sendiri, kepada lingkungan kita. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu, bahwa kita pengen kita ini diikuti orang, meskipun tujuannya adalah hal yang baik untuk anak itu. Tetapi itu tadi Bapak Ibu, kita kembalikan ke kontrol tadi. Seperti itu. Betul kata Bu Erma, kalau ini sesuatu yang baik akan saya tetap lakukan, akan saya kasihkan. Tapi kalau itu hal buruk, ya jangan kita lakukan. Itu artinya apa? Kontrol terhadap diri kita sendiri. Kita yang memikirkannya nih, hal ini baik atau tidak, Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Mungkin Bapak Ibu, di kita mungkin Bapak Ibu, mungkin kita sudah merasakan yang namanya disiplin pada diri kita sendiri. Kita sudah merasakan itu, enak bagi kita. Tetapi bagi anak-anak yang usia dewasa atau usia yang masih remaja, kata disiplin ini sangat susah. Disiplin ini bagi mereka sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin akan kita rubah sedikit pola pikir kita seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sedikit tentang yang namanya disiplin positif ini Bapak Ibu. Ada rangkaiannya, teori kontrolnya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan.
mau positif atau negatif, apapun yang dilakukan anak-anak atau yang kita lakukan pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya. Itu yang sebenarnya yang perlu kita cari kepada anak-anak. Sebenarnya mereka ini pada saat malas belajar, kenapa sih? Kita tanyakan kepada diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bapak Ibu, di program kami Guru Penggerak, kalau anak salah, pada saat kita ngajar anak-anak di kelas, kalau kita salah, yang salah itu adalah kita. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Di Guru Penggerak itu seperti itu. Artinya kita cari dulu di kita, salah kita apa. Kalau kita sudah rasa kita maksimal, kita benar, baru kita cari ke anak-anak, masalahnya apa sih? Seperti itu. Anak-anak pada saat dia main HP atau main game, atau pada saat dia ketiduran di kelas, katanya anak-anak pada saat kalian tadi pada saat Bapak Ibu ngajar, kenapa tidur? Ngantuk Pak. Ya, kok bisa ngantuk? Karena begadang Pak, main game semalaman. Nah terus itu salah atau benar? Salah Pak. Jadi jawabannya seperti itu. Nah pada saat salah kira-kira bisa diperbaiki nggak? Gimana caranya memperbaiki? Mereka akan mengeksplor kesalahan mereka sendiri ya Pak Ibu. Jangan kita yang mengeksplor masalah mereka, tapi biar mereka sendiri yang mencari akar masalahnya, biar mereka tahu bahwa itu adalah kesalahan dari mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Supaya apa? Akibatnya nanti mereka bisa merubah diri mereka sendiri dengan tujuan mereka sendiri. Seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Jadi biar kesalahan itu muncul dari diri mereka sendiri, supaya pada akhirnya mereka akan sadar dan tidak akan melakukannya lagi. Kalau mereka tanda kutip takut, mereka akan melakukan lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah terus yang berikutnya, model berpikir menang-menang, terus itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita ini setiap manusia punya kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar itu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kalau ada yang kurang, mereka akan menjadi yang namanya memberontak. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya ada eksplorasi konsep. Yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, ini mungkin agak seru di materi kita. Kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini Bapak Ibu ada dibagi 5, yaitu kita sebagai manusia, pertama kita ingin bebas. Kita tidak mau dikontrol orang lain. Ya saya, kamu ya kamu, kalian ya kalian, seperti itu. Terus yang berikutnya ada penguasaan. Saya akan menguasai diri saya sendiri. Saya tidak akan mau diatur oleh orang lain. Terus itu bertahan hidup. Terus yang berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang berikutnya ada kesenangan. Kita pengen senang, kita pengen bebas, kita pengen dikasih sayangi, kita pengen rasa diterima, terus kita pengen bertahan hidup. Mungkin akan saya jelaskan sedikit Bapak Ibu maksudnya. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Apa sih bertahan hidup itu? Bertahan hidup itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu yang wajib kita penuhi. Terus yang berikutnya ada, kebutuhan biologis. Ya. Sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Terus yang berikutnya itu adalah komponen fisiologis pada kebutuhan ini, meliputi kebutuhan akan merasa aman. Seperti itu. Terus yang berikutnya ada kasih sayang. Nah ini Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar kita. Siapa sih yang pengen dikasih sayang? Ya kan? Seperti itu. Siapa sih yang tidak pengen untuk diterima? Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu kebutuhan dasar kita. Nanti sebentar. Ya, kasih sayang dan rasa diterima ini salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Yang keduanya, yaitu kebutuhan ini dari 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan yang pertama ada hubungan akan koneksi sosial dengan teman, dengan anggota keluarga, dengan teman sejawat kita di sekolah. Terus kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kita kasih sayang itu Bapak Ibu bukan hanya pengen di mengasih, ya
ya kan? Tapi kita juga cocok untuk diberi. Ya, pokoknya ada saling dua belah pihak. Seperti itu, jangan satu pihak aja, satu pihak itu bahaya Bapak Ibu. Ya. Terus dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, Bapak Ibu, seperti itu. Kita yakin Bapak Ibu di kelas pada saat kita ngajar, kita mungkin pasti ngerasa anak-anak itu ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, itu pasti. Meskipun ada satu orang, dua orang yang hanya berteman, itu aja. Nah itu yang akan kita selesaikan gimana kok bisa sampai seperti itu. Maunya satu kelas itu satu kelompok aja, dengan ada yang terpecah dari A, B, C, D seperti itu. Karena apa? Akibatnya akan jelek nanti ke depannya. Terus yang berikutnya, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, yaitu berteman tadi Bapak Ibu ya, kolaborasi seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan teman kerja. Ini salah satunya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, penguasaan. Salah satu dari 5 kebutuhan dasar hidup manusia itu adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya ada kesenangan. Siapa sih yang pengen senang Bapak Ibu? Ya kan? Hal manusiawi. Setiap manusia pengen rasa senang. Terus itu kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini salah satu kebutuhan juga Bapak Ibu. Ya mungkin tidak perlu dijelaskan gimana sih mencari senang. Semua orang sudah tahu. Mungkin hanya menjelaskan sedikit. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bebas. Ya kan? Bebas ini seperti tadi Bapak Ibu, posisi kontrol. Jangan sampai kita dikontrol oleh orang lain. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Adalah kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Terus itu otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mengendalikan arah hidup seseorang, Bapak Ibu, mungkin ini ada konotasinya agak berbeda dengan yang namanya tadi, Bapak Ibu ya, mengendalikan orang lain. Mungkin agak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Nah mungkin hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang mungkin kita bisa terapkan di kelas kita. Ya, karena mungkin kita, mohon maaf, kita harus anak-anak harus mengerjakan tugas seperti ini. Padahal mungkin mereka pengen bebas. Kita cari alternatif tugas lain yang kira-kira setara dengan tugas yang kita kasihkan kepada anak lain. Makanya kita, mohon maaf, kemarin kita ada IHT atau diseminasi tentang yang namanya diferensiasi. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu, kebebasan. Supaya apa? Anak-anak itu milih mereka pengen belajarnya menggunakan apa. Nah ini mungkin yang kita coba untuk terapkan pelan-pelan Bapak Ibu, supaya untuk mengetahui anak-anak ini, supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal bagi diri mereka. Mungkin saat ini sama Bapak Ibu, saya juga sendiri masih memaksakan anak-anak untuk, mereka harus belajar dengan cara nonton video semua. Mungkin ada anak-anak yang tidak suka nonton video. Mungkin ada anak-anak yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Kalau mereka tidak mendengarkan musik, mereka tidak bisa fokus. Seperti itu. Tapi di kelas kita tetap punya aturan. Tetapi pada saat mereka mengerjakan tugas, mungkin caranya pada saat anak ini dia mengerjakan tugas harus mendengarkan musik, dan apa? Kita izinkan untuk menggunakan HP sebentar pada saat mengerjakan tugas sambil dia mendengarkan musik, tetapi suruh menggunakan headset. Seperti itu. Supaya apa? Supaya dia bisa rileks untuk mengerjakan tugas, tidak terganggu dengan teman-temannya. Karena ada tipe anak seperti itu, Bapak Ibu. Ada tipe anak yang selalu jalan. Pada saat kita jelaskan, pada saat mengerjakan tugas, anak-anak itu jalan terus, nggak pernah diam. Nah itu salah satunya kita carikan metode yang pas untuk anak itu. Makanya itu kita di pembelajaran kita diajari untuk yang namanya menggunakan metode atau pembelajaran berdiferensiasi supaya anak-anak terpenuhi kebutuhan mereka. Seperti Bapak Ibu ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, nah ini yang mungkin agak materi seru, tapi sebelum kita masuk ke
pembelajaran yang berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dari 3 materi di atas tadi mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya Bapak Ibu. Mungkin ada, silahkan. Tentang posisi kontrol, terus itu budaya positif yang mungkin sudah dilakukan, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berbagi Bapak Ibu, berbagi tentang pengalaman-pengalaman mengajarnya, seperti itu. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Silahkan dipikirkan pertanyaannya, nanti kita lanjut. Ya, siap. Terima kasih Ibu. Terus yang berikutnya, nah ini 2 materi terakhir, yaitu tentang eksplorasi konsep, yaitu pembelajaran keempat, yaitu tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin ini Bapak Ibu, saya materi berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Ada kata-kata yang mungkin ganjil, penghargaan kok tapi dihukum, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu yang saya jelaskan di awal tadi, ya. Kita pada saat ngasih penghargaan anak-anak perlu kita perhatikan betul-betul bahwa itu tidak akan merusak suasana kelas yang kita kasih. Seperti itu. Contohnya yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Terus yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas, atau yang berikutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang mungkin saya berbagi pengalaman sedikit, ya, dan ini sudah saya pernah lakukan dan efeknya negatif malah, bukan bagus. Ya, ada anak pada saat dia mengerjakan tugas, saya iming-imingin ya Pak Ibu, pada saat kamu mengerjakan tugas nanti kalian siapa yang dapat nilai paling tinggi akan saya kasih coklat. Itu saya lakukan Bapak Ibu, berlarut-larut saya lakukan. Tapi akibatnya apa? Yang dapat coklat anaknya itu aja. Itu aja. Kenapa? Setelah saya tanya temannya yang lain, saya malas Pak mengerjakan, karena yang dapat pasti dia aja. Itu yang pertama Pak. Ternyata efek negatifnya di situ Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, Pak, ada anak-anak datang di belakang. Kenapa nak? Pak, ternyata teman kita yang dapat juara itu Pak, dia cari di Google Pak jawabannya. Jadi akibatnya apa Pak Ibu? Akibat negatifnya dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan coklat itu. Itu yang perlu kita hindari ya Pak Ibu. Makanya segala sesuatu, kalau yang namanya penghargaan berupa hadiah, kalau bisa jangan kita lakukan lagi. Tetapi mungkin bisa kita kasih penghargaan secara mungkin individu. Dalam artian seperti ini Pak Ibu. Pada saat si A melakukan baik, kita kasih penghargaan tepuk tangan. Atau minimal, oh ya nak, terima kasih sudah melakukan jawaban yang terbaik. Terima kasih aja kita ucapkan kepada anak-anak, itu sudah sangat bagus Bapak Ibu. Terus atau tidak, pada saat kita di jalan, pada saat jam istirahat kita ketemu anak, kita, oh ya nak, bagus tadi kamu belajar, rajin betul loh Pak, ingat kamu mengerjakan tugas. Meskipun yang lain nggak tahu, itu menghargai individu di luar, yang hanya perlu kita lakukan kepada anak itu. Hal-hal seperti itu akan meningkatkan motivasi mereka Bapak Ibu. Terus ada juga saya lakukan kemarin kepada anak-anak beberapa hari yang lalu. Anak-anak ini mohon maaf Bapak Ibu, nilainya rendah pada saat semester akhir kemarin. Nah itu saya panggil, ya. Jadi anak itu menyelesaikan masalah dia sendiri. Dalam artian, iya Pak, saya juga bingung Pak, kenapa ya saya bisa dapat nilai seperti ini. Kamu belajar nggak? Enggak Pak. Tapi saya bingung Pak, di kelas 1 nilai saya bagus Pak. Nilai saya tinggi-tinggi. Padahal saya di kelas 1 ini mohon maaf Pak, saya pacaran, saya jarang belajar, nilai saya bagus Pak, tapi di kelas 2 nilai saya jelek Pak, seperti itu. Mereka curhat Bapak Ibu. Jadi kita tahu, oh ternyata masalah anak ini seperti ini. Tuh. Nah, terus itu Bapak Ibu. Jadi hadiahnya aja Bapak Ibu. Ya, jadi hadiah itu perlu kita pikirkan ulang, tetapi kita ganti caranya. Mungkin, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita ketemu di jalan, ya kita korban sedikit lah Bapak Ibu, kita ajak makan. Individu aja. Kami kita ceritaan, baguslah kamu ngerjakan tugas dari kayaknya sih tugas untuk ngerjakan sendiri ya, iya Pak. Mungkin mereka akan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu hal-hal yang akan membuat anak itu bagus. Akan mereka melakukan sesuatu, iya Pak, saya akan ngajar lagi Pak sendirian tanpa nyontek ini. Bagus Bapak Ibu, karena saya sudah melakukan itu. Di kelas saya sudah mencoba itu,
Dan ternyata efeknya meskipun dinilai mereka tidak terlalu menonjol, tapi di perubahan sikap Bapak Ibu. Pada saat kita ngomong A, mereka akan tetap cepat melakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, Bapak Ibu? Ya, siap Ibu, siap. Oh kamu hebat, kalau saya kan gitu. Ya Ibu. Si ganteng hebat, misalnya Tony ganteng hebat hari ini bisa menjawab pertanyaan. Mantap Bu. Ya seperti itu Ibu. Cuman sarannya kalau boleh melakukan itu di setiap pelajaran pada saat Ibu masuk berikutnya atau masuk berapa kali masuk, lakukan kepada semua anak, coba anak-anak yang berbeda. Jadi dalam artian apa? Anak-anak ini merasa kita hargai apa yang mereka lakukan. Jangan kita hanya fokus pada saat anak ini dia benar terus, anak ini aja terus kita puji, akhirnya yang lain akan merasa Mas Arlani yang puji itu terus, saya ngapain saya belajar, saya minta dipuji. Karena anak-anak untuk mendapatkan penghargaan itu mereka akan bagus Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, penghargaan untuk akibatnya ini tadi menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, sama penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mereka untuk belajar tuh nggak mau Bapak Ibu. Dan dalam diri mereka, ngapain saya belajar? Orang yang dipuji dia terus kok. Saya sudah mati-matian belajar ngerjakan sendiri disebut nyontek. Padahal saya sendiri ngerjakan Bapak Ibu. Seperti itu. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Itu tadi Bapak Ibu. Ngapain saya ngerjakan tugas dengan cara sendiri? Ngapain saya membuat alat praktek sendiri? Toh akhirnya yang dipuji dia juga. Nah ini Bapak Ibu yang kalau bisa kita lakukannya dengan omongan aja. Terima kasih kah? Terus itu memuji secara langsung kepada anak-anaknya depan anak-anak lain itu bagus Bapak Ibu. Cuman dengan cara yang tadi Bu benar kita lakukan secara orang-orang tertentu dalam artian semuanya. Jangan langsung sekaligus seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya ini Bapak Ibu ya, bentuk program apresiasi yang perlu kita lakukan. Yang pertama, secara khusus tadi kita panggil aja Pak Ibu, atau pada kita ketemu, kan kadang-kadang anak-anak itu istirahat, kita keluar, kita ketemu, oh ya nak, bagus tadi kamu menjaga tugas, ini ya Pak Ibu. Ya, secara khusus, pribadi, kita tunjuk aja di kelas, oh iya, si A, bagus betul kamu, terima kasih ya telah menjawab, terima kasih tugas mantap. Nah, itu sudah bagus Pak Ibu. Terus, beri pengakuan kepada semua murid, tapi bergantian. Nah, ini seperti yang dikatakan Bu Herma tadi, benar Bu, seperti ini, kita lakukan secara bergantian. Supaya apa? Supaya semua siswa yang di kelas merasa dihargai sama gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita anak-anak itu sudah merasa enak dengan kita, dia merasa dihargai oleh kita, anak-anak itu akan enak. Bapak Ibu ya, seperti itu. Terus beri pengakuan secara konsisten. Setiap pelajaran kita lakukan itu semuanya bergantian dan konsisten Bapak Ibu. Terus ini yang paling susah sebenarnya Bapak Ibu, konsisten ini kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu ya. Sama satu Bapak Ibu untuk menekankan jangan sama sekali ada yang namanya nanti Bapak Ibu ada yang namanya hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah terus itu fokus pada proses. Jangan kita lihat hasil akhir Bapak Ibu. Hasil akhir itu mungkin hanya berapa sekian persen. Cuma kita lihat proses anak ini. Karena ini yang terpenting Bapak Ibu. Kalau kita melihat hasil akhir tanpa melihat proses anak-anak itu kadang-kadang mereka akan merasa kecewa. Saya sudah belajar mati-matian. Meskipun nilai saya salah, saya sudah mengerjakan mati-matian, tapi kok nilai saya seperti ini aja. Berarti selama ini saya ngerjakan, apa gunanya? Mending saya nyontek aja, selesai. Hasilnya benar, saya dapat. Nah ini yang perlu yang kita takutkan pada anak-anak Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, yang mungkin, nah ini hukuman atau konsekuensi. Nah ini yang mungkin sering kita lakukan kepada anak-anak Bapak Ibu dan kita tidak sadar. Ini yang perlu kita tekankan betul-betul. Nanti kita jelaskan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa membantu saya. Tindakan guru, ini tindakan yang kita lakukan. Mohon maaf Bapak Ibu yang kita nyebut kita sama-sama karena kita sebagai guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terus yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin dia sakit, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus itu menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret.
Terus yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang terakhir, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ibu ya. Nah, di sini ada dua komponen Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Nah, mungkin ini yang kita penjelasan nanti Bapak Ibu di bawah saya jelaskan ada di slide berikutnya. Ini dulu Bapak Ibu, kita perlu pemahaman umum kita dulu. Jadi ibaratnya kayak apa ya? Pretest ya. Mencatat 100 kali di dalam buku tulis saya tidak akan terlambat lagi. Ini mungkin Bapak Ibu pada saat zaman saya sekolah, saya paling sering ini Bapak Ibu. Ya, saya paling sering melakukan ini karena apa? Saya terlambat nulis. Masih mending 100 Bapak Ibu. Kadang-kadang di buku HPS itu yang folio bergaris selembar itu disuruh nulis penuh kan. Ya. Ada jawabannya ya? Oh jalan sendiri. Gak apa-apa Ibu. Tadi di hukuman. Nah ini Bapak Ibu ya. 100 atau 100 kali Bapak Ibu. Ini hukuman atau konsekuensi kita lihat Bapak Ibu. Ini jawabannya. Ya. Ini jalan sendiri Bapak Ibu. Nah, mencatat 100 kali ditandai merah ini hukuman Bapak Ibu. Nah, kita di sini saya diajarkan untuk pasalan pada saat ngajar di kelas kalau bisa hukuman ditiadakan, tetapi kita ganti dengan yang namanya konsekuensi. Seperti itu. Konsekuensi ini Bapak Ibu hampir mirip dengan yang namanya hukuman, cuman ada berbeda pengertian sedikit dan dampaknya sangat besar bagi anak kita. Contohnya mencatat 100 kali di buku itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Terus yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali juga hukuman. Terus murid diminta untuk push up juga hukuman. Nah ini ada 2 konsekuensi, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Terus yang berikutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira Bapak Ibu dari kejadian ini ada hukuman dan konsekuensi, ada kira-kira yang bisa membantu saya menurut Bapak Ibu hukuman itu gimana sih? Terus konsekuensi itu gimana? Ada mungkin yang bisa jelaskan hukuman ini Pak seperti ini mungkin. Ada mungkin yang bisa membantu Bapak Ibu. Hukuman itu gimana sih sebenarnya kata-katanya? Nah ini Bapak Ibu, nggak ada yang bisa menyebutkan hukuman itu gimana sih? Ada yang bisa jelaskan? Ini kan sudah jelas Bapak Ibu. Ya kan mencatat 100 kali mengelilingi lapangan, terus itu push up, menggantikan kertas, terus itu membersihkan tumpahan air, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi. Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita, yang merah sebenarnya ini hal-hal yang perlu kita hilangkan di sekolah kalau bisa. Tapi kalau emang anaknya terlaluan ya nggak apa-apa Bu, seperti itu. Terus kalau bisa kita ganti dengan yang namanya konsekuensi. Seperti itu. Ada mungkin yang bisa membantu saya Pak Ibu untuk menjelaskan pengetahuan awal kita konsekuensi itu gimana, hukuman itu gimana? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Ibu, Bapak ada yang bisa bantu mungkin? Ini mungkin kita sering kita lakukan, hanya di sekolah. Anak kita di rumah juga mungkin pernah kita lakukan ini. Nah, anak-anak kita mau di rumah, mau di sekolah ini sebenarnya yang perlu kita terapkan konsekuensi dan hukuman yang perlu kita rubah, Bapak Ibu, seperti itu. Ada mungkin yang bisa bantu saya Bapak Ibu untuk menjelaskan, membantu pengertian dari hukuman itu gimana sih, sedangkan konsekuensi itu gimana? Dari kasus saya aja Bapak Ibu dulu, dari kasus kita aja ini ada 1, 2, 3, ada 6 kasus. Ini ada yang bisa bantu Bapak Ibu, hukuman itu gimana? Oh, hukuman itu seperti ini Pak, ternyata konsekuensi itu seperti ini. Nanti kita jelaskan di bawahnya yang menurut ahli. Silahkan Ibu, silahkan, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
sudut pandang saya setelah saya mengamati dari contoh yang ada di slide. Jadi kalau menurut saya hukuman itu memberikan sebuah efek jerah kepada siswa supaya nantinya efek jerah yang kita berikan ini bertujuan anak itu tidak melakukan kembali. Dan hukuman ini lebih kepada kayak fisik, seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi artinya lebih kepada anak tersebut harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Contoh, misalkan tadi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya ya dia harus bertanggung jawab untuk membersihkan. Jadi bukan dihukum, tetapi karena kamu yang menumpahkan, maka kamu punya konsekuensinya, yaitu kamu harus mempertanggungjawabkan dengan cara apa ya, kamu lap, seperti itu. Itu lebih ke konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu anak tersebut kita latih untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dengan begitu anak merasa, oh ya kan memang aku yang melakukan, jadi dia nggak akan berat. Tapi kalau kita hukum, maka akan lebih berat ke anak-anak. Malah nanti maunya kita sebagai efek jerah, tetapi dilakukan lagi. Gitu. Itu sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi menurut pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Maya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin seperti itu Pak Ibu ya. Itu sudah menurut saya dari ilmu yang saya dapat itu sudah sangat tepat sekali Pak Ibu ya. Jadi pada intinya Pak Ibu, hukuman itu menyakitkan. Itu aja, menyakitkan ya Pak Ibu. Jangka panjangnya itu sangat berpengaruh kepada anak. Jadi dia akan bersifat negatif terus. Sedangkan untuk konsekuensi ini adalah melatih diri anak untuk bertanggung jawab. Seperti itu. Sangat tepat jawaban dari Ibu kita. Terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, Bapak Ibu yang berikutnya. Ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Pada saat kamu melanggar, kamu harus ini hukumannya. Sesuatu yang harus terjadi cuma tidak menyakitkan bagi anak. Contohnya tadi kalau ada yang tumpah kamu bersihkan, atau jawab dong kamu yang lakukan. Terus yang berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada saat kita kasih konsekuensi, dia hanya sedikit Bapak Ibu, sebentar aja. Tapi setelah kita jelaskan, oh ini kamu tanggung jawab, nah harus gini. Ini Bapak Ibu. Terus anak membenci disiplin. Dia tidak akan mau disiplin Bapak Ibu, karena apa? Seperti tadi, ya. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Terus yang berikutnya, hukuman. Anak-anak harus melakukan. Dia dipaksa, paksaan tuh hukuman tuh. Nggak tahu Bapak Ibu ya. Terus stimulus tanggapan. Stimulus ini artinya kita Bapak Ibu, kita carikan akarnya dulu. Terus yang berikutnya hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pada saat dia melakukan, dia kan menyakiti diri sendiri. Contohnya tadi push up dia akan sakit. Nulis tangannya akan ya apa ya, gempor lah kalau saya bilang, nulis satu kertas itu. Nah terus kalau anak-anak yang tahu konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus yang berikutnya hukuman Bapak Ibu, perbedaannya konsep diri yang buruk, sedangkan dari konsekuensi konsep diri yang baik. Itu apa Ibu ya? Terus yang betul jawabannya, terima kasih. Terus yang berikutnya ya, ada eksplorasi konsep yang pertama. Nah ini apa Ibu? 5 posisi kontrol atau restitusi. Mungkin ini materi yang mungkin agak dari semua materi. Kalau saya berbagi Bapak Ibu, ini yang paling terasa di saya selama saya ngajar dari 2009 sampai 2024. Saya ngajar hampir 14 tahun, 13 tahun, hampir 15 tahun saya ngajar. Ternyata di sini selama ini yang saya lakukan kepada anak-anak adalah kurang tepat. Bukan salah Bapak Ibu, kurang tepat. Karena apa? Sesuatu itu segalanya ada alasannya. Nah ini Bapak Ibu ya, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Terus yang berikutnya ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kalau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum dan merasa
bersalah, guru berbuat, contohnya seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini sesuatu yang identitasnya, motivasinya kontrol dari luar, yaitu gagal, Bapak Ibu. Jadi usahakan anak-anak itu jangan kita marahin kalau bisa. Ya, tapi ada sesuatu kondisi yang bisa membuat kita bisa melakukan itu. Tapi nama Bapak Ibu, ini hanya seperti itu. Terus yang berikutnya ada teman. Kalau bisa ini kita ajak ngobrol sebagai teman, dia akan mencurhat curhat ke kita. Curhat, dia akan mengeluarkan segala unek-uneknya, kenapa. Bahkan ada anak-anak ini, bahkan mereka berani ngomong, mohon Bapak Ibu, saya pernah melakukan itu, kejelekan kita pasarnya ya. Itu anak-anak sering ngomong saya seperti Bapak Ibu. Artinya apa? Jelek ke diri kita sendiri. Dia ngomong, Bapak ini ngajar terlalu cepat, Pak. Padahal pada saat kita tanya, Bapak ngajar cepat enggak. Tapi kenapa? Mereka takut. Ya, mereka takut. Terus pada akhirnya mereka akan, setelah mereka kita anggap sebagai teman, siswa dan guru itu sebagai teman, jadinya seperti itu. Mereka akan berani curhat. Bahkan itu yang bisa kayak kita guru itu, mereka akan ngomongin kita. Cuman kita harus tetap berbenah seperti itu Bapak Ibu ya. Terus sebagai pemantau dan sebagai manajer. Manajer ini ya sama pemantau kurang lebih Bapak Ibu ya. Itu. Jadi usahakan seperti identitas berhasil atau sukses dari teman atau pemantau, berhasil sukses kita sebagai manajer. Jangan sampai posisi kita ada di penghukum tadi, karena penghukum itu Bapak Ibu akan membuat anak itu merasa tidak enak dan terus membuat merasa bersalah, apalagi Bapak Ibu seperti itu ya. Terus kalau itu tadi Bapak Ibu, saran saya kalau bisa kita buat siswa sebagai teman. Kalau memang kayak saya sih mungkin masih bisa sebagai teman. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin bisa menganggap siswa itu anak sendiri. Gimana sih kita melakukan anak kita di rumah, kalau bisa kita lakukan juga terhadap anak-anak murid kita di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Terus yang ini Bapak Ibu, pernyataan siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Ini Bapak Ibu, gimana sih rasanya kalau kita diomongin orang, saya kecewa sekali dengan kamu, apa yang kamu lakukan tidak baik. Gimana rasanya Bapak Ibu? Kita kecewa, kita sedih. Nah mungkin itu juga yang dirasakan anak-anak kalau kita ngomong seperti itu. Terus yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukan. Jadi orang ini ada kata-kata tidak pernah, berarti apapun yang dilakukan selalu salah. Itu Bapak Ibu, penghukum. Terus yang berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita ngerayu. Nah itu kalau misalnya Bapak Ibu yang kita lakukan. Terus sebagai teman. Terus yang berikutnya sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Ada penghargaan Bapak Ibu. Mau ada penghargaan untuk hari ini? Itu sebagai pemantau. Terus sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi sebagai manajer kita hanya controlling Bapak Ibu. Jadi kita hanya mengarahkan anak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terus yang berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Mungkin ini yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Makanya ini mungkin akan saya mencoba untuk mengurangi. Terus sama yang kedua, sama tidak pernah melakukan hal yang benar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, ini kita lewat. Nah ini Bapak Ibu, ini yang menurut saya paling penting di antara materi kita, karena ini salah satu metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah anak-anak. Contohnya telat, terus itu sering main HP, terus itu pas kita ngajar selalu main game, tidur pada saat kita ngajar, ngobrol dengan teman-temannya. Itu hal-hal yang lumrah di kelas kita rasakan. Tapi sebenarnya sesuatu itu ada pada saat mereka ngobrol, contohnya Bapak Ibu, pada saat mereka ngobrol dengan temannya, itu mohon maaf Bapak Ibu, ada yang salah pada saat diri saya, pada saat saya ngajar. Mungkin anak-anak itu bosan. Gimana sih caranya supaya membuat anak itu tidak bosan, supaya anak-anak itu bisa fokus ke kita? Itu semuanya ada caranya Bapak Ibu ya. Restitusi, apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Mungkin saya jujur Bapak Ibu, setelah pendidikan calon guru penggerak baru saya tahu, oh ternyata restitusi itu seperti ini. Ibu, yang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka sendiri yang melakukannya, Bapak Ibu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka bisa kembali ke kelas dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Jadi solusinya itu restitusi intinya Pak Ibu, ada suatu masalah, mereka yang melakukannya, mereka yang menyelesaikannya. Seperti itu Pak Ibu. Mereka juga yang akan memperbaiki diri mereka. Kita hanya mengarahkan. Seperti itu Pak Ibu. Jadi tidak ada kita yang mengarahkan. Kamu udah boleh terlambat lagi ya, gini. Sebenarnya mereka sendiri yang tahu Pak Ibu. Konsekuensinya ke depannya itu apa. Seperti itu. Itu yang maksud dengan restitusi. Ini ya Pak Ibu. Ya, mungkin yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Nah ini Pak Ibu, ya pilih-pilihannya. Terus korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Ini restitusinya Pak Ibu. Yang palingnya, ya korban mendapatkan ganti. Pada saat sesuatu anak itu contohnya tadi Pak Ibu, air tumpah. Ya, ini harus bersihkan. Bahkan kalau bisa, kalau itu air minum tumpah, kita carikan solusi. Ya kan, jangan sampai anak itu hanya mendapatkan keadilan, adil, bersihkan. Tapi kira-kira adil nggak bagi yang tumpah? Tidak. Apa? Air minumnya tidak ada. Jadi solusinya gimana? Korban harus mendapatkan ganti. Ini sebenarnya yang perlu kita lakukan kepada anak-anak Bapak Ibu ya. Murid atau anak mendapatkan penguatan, terus itu masalahnya terpecahkan, terus murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ini Bapak Ibu ciri-ciri restitusi. Ya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kesalahan itu bisa ditebus Bapak Ibu ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang berikutnya, memperbaiki hubungan. Jadi pada saat melakukan kesalahan, minta maaf, terus itu diselesaikan masalahnya, ada gantinya, hubungan akan baik lagi. Tapi kalau sesuatu yang salah, kita tidak minta maaf yang kita lakukan, yakinlah ada kelompok-kelompok yang terjadi dalam kelas. Seperti itu. Terus berikutnya, tawaran, bukan paksaan, kita tawarkan ke anak-anak. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi itu untuk meningkatkan karakter anak-anak apa itu, bukan tindakannya. Nah, terus yang berikutnya restitusi. Nah ini apa yang mau ditandai? Restitusi fokus pada solusi. Terkait solusinya, anak-anak sering main game di kelas, anak-anak sering tidur di kelas. Kira-kira solusi kita apa sih? Ya solusinya Pak, kita buka aja game sekalian di kelas Pak, seperti itu. Cuman ada hal-hal tertentu yang bisa kita lewatkan. Nanti apa Ibu kita mungkin bisa dipikirkan sendiri. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi itu Bapak Ibu. Pada saat dia ini ada saya lihat Bapak Ibu, ini kejadian dan sampai sekarang masih terjadi di sekolah kita. Anak-anak awalnya satu kelompok. Tidak tahu masalahnya apa, masalah di sekolahan kan atau masalah di luar, akhirnya kelompoknya itu pecah. Dan dia jadi kelompok lain masuknya, padahal ini kemarin akrab betul. Nah ini terjadi Bapak Ibu. Nah ini akan saya coba untuk menyelesaikan masalahnya supaya apa? Di kelas itu tidak ada lagi yang namanya kelompok-kelompok seperti itu. Karena apa? Ada kelompok itu tidak bagus Bapak Ibu buat anak-anak. Ya, seperti itu. Terus yang ada yang mau tanyakan Bapak Ibu masalah restitusi, mungkin ada yang pernah mengalami atau bahkan sudah melakukan restitusi. Restitusi caranya seperti itu Bapak Ibu. Nah ini salah satu caranya untuk tadi yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah mungkin ini sudah kita lakukan semuanya. Di awal pembelajaran kita sudah melakukan keyakinan kelas. Cuma satu yang mungkin belum kita lakukan Bapak Ibu, mohon maaf, kita tidak menempel itu di kelas. Jadi anak-anak itu hanya mereka di buku. Jadi kadang-kadang anak-anak itu bukunya kalau pada saat dikumpul mereka lupa apa itu. Nah makanya kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa pada saat kita membuat keyakinan kelas, yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah biasa melakukannya, cuma tadi mungkin yang belum, ditempel di kelas supaya pada saat anak-anak itu tahu. Anak-anak itu melihat terus setiap hari, jadi mereka tahu konsekuensinya pada saat mereka melakukan itu. Itu apa itu? Mungkin ini bisa kita terapkan di tahun ajaran baru untuk keyakinan kelas ditempel di setiap kelas, ya seperti itu. Keyakinan kelas Bapak Ibu tidak hanya untuk wali kelas, guru mapel pun boleh. Jadi kalaupun memang misalkan ada 11 mata pelajaran, ya sudah 11-nya tempel-tempel semuanya nggak apa-apa.
Dalam artian apa? Supaya anak-anak ingat dengan perjanjian mereka. Karena keyakinan kelas kan perjanjian ya Pak Ibu, ya kan, antara dua belah pihak, kita guru dengan anak-anak. Ya kan? Mungkin antara guru A dan guru B itu berbeda. Mungkin ada guru yang tidak setuju makan di kelas, tapi ada yang setuju. Ya kan? Ada yang setuju nggak boleh telat, ada yang boleh telat. Terus tuh ada juga yang mungkin kayak saya Pak Ibu. Saya konsekuensinya satu. Apabila ada siswa yang belakang dari saya masuk, konsekuensinya ini. Seperti itu Pak Ibu. Jadi tidak ada yang menyebutkan anak itu boleh telat atau tidak. Cuma jangan sampai saya duluan masuk, kamu belakang. Nah itu beda lagi Pak Ibu, mungkin konsekuensinya. Ya, itu keyakinan kelas. Mungkin itu Pak Ibu yang belum kita lakukan di kelas, yaitu nempel keyakinan kelas di kelas masing-masing anak. Supaya apa? Anak-anak itu melihat terus bahwa ini loh keyakinan yang kita buat. Terus pada saat membuat keyakinan kelas, saya selalu melakukan yang namanya pada saat kita sudah buat keyakinan kelas, saya akan minta tolong satu anak untuk catat itu di kertas, terus dibacakan depan kelas. Supaya apa? Supaya semuanya tahu. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Ada kata-katanya, disepakati bersama. Jadi kedua-dua belah pihak antara kita guru dan siswa harus setuju Bapak Ibu. Itu keyakinan kelasnya. Terus mengapa tidak peraturan saja? Bapak Ibu ya, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu Bapak Ibu, maaf. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan pada saat Covid kemarin dan menjaga jarak? Terus itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kenapa tidak kita ganti keyakinan kelas saja? Kita ganti keyakinan kita aja. Karena sesuatu yang namanya peraturan itu selalu yang namanya tadi Pak Ibu, mohon maaf, dipaksakan. Wajib. Kalau tidak, konsekuensinya ini. Meskipun konsekuensinya ini ya untuk kebaikan, tidak pakai helm misalkan, tidak pakai helm. Ya ada bapak di jalan, siapa juga yang mau, mohon maaf, kecelakaan. Karena kepala bagian hal paling penting. Senggol sedikit, akibatnya akan fatal. Cuma itu aja Pak Ibu ya. Kita kalau bisa kita ganti semuanya dengan keyakinan. Itu mendukung motivasi intrinsik. Kita lanjut. Nah ini ya Pak Ibu, budaya positif pada intinya. Ya. Peraturan kelas di dalam paling kecil, terus ada keyakinan kelas, terus ada lingkungan, baru budaya positif. Nah ini apa Ibu, peraturan kelas ada di dasar. Sebenarnya ini yang paling tidak boleh kita lakukan. Makanya nanti apa Ibu, kalau ada sesuatu yang kita buat di kelas, usahakan tidak ada kata-kata yang namanya peraturan. Karena peraturan ini, mohon maaf, sesuatu yang mengikat dan memaksa. Itu kita ganti keyakinan supaya apa? Supaya kedua belah pihak saling setuju. Contohnya apa Ibu? Menggunakan helm. Menggunakan helm ini kira-kira ada nggak yang nggak setuju? Banyak. Meskipun secara langsung mereka bilang saya setuju, tapi hari-hari pada saat jalan nggak pakai helm. Ya kan? Karena apa? Pemerintah membuat peraturan hanya untuk pemerintah, bukan untuk kitanya. Dalam artian kita setuju atau tidak? Nah itu, Pak Ibu ya, yang perlu kita tekankan. Jadi keyakinan itu artinya kedua belah pihak harus setuju. Seperti itu. Yang berikut, nah ini ya Pak Ibu ya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Ada kata-kata terus Bapak Ibu ya kan, selalu dikembalikan. Itu kan ada jelek Bapak Ibu, selalu dikembalikan, apalagi namanya dilarang ya kan. Kalau sudah dilarang tuh anak-anak pasti lakukan. Yang paling jelek mereka takut. Udah, kalau ada kata-kata dilarang itu pasti mereka takut. Karena anak-anak sekarang Bapak Ibu, mohon maaf, beda dengan zaman kita. Kalau dilarang ya betulan dilarang. Kita nggak akan melakukan. Anak sekarang gimana Bapak Ibu? Pas saat dilarang, ya mohon maaf, kita kayak diolok. Nggak usah dilarang ya anak-anak itu, mending disuruh aja sekalian. Kayak misalnya anak-anak main game, nah jangan main game masa pelajaran. Besoknya melakukan lagi, mending suruh main game. Mereka akan berhenti sendiri. Karena apa? Itu tadi Bapak Ibu ada rasa takut. Untuk merokok di kelas, mereka kan tidak merokok Bu, tapi kalau nggak kita suruh, mereka merokok diam-diam itu. Ayo gimana kita sekali? Mereka pasti tidak akan melakukan itu Bu, karena mereka takut. Seperti itu ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus dilarang melakukan kekerasan. Ada kata-kata dilarang Bapak Ibu.
dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran menggunakan masker. Sesuatu yang dilarang, Bapak Ibu ya. Nah, kita cek. Ini jawabannya apa Ibu? Ya, keyakinan kelas. Simpel ya Bapak Ibu, langsung aja ketik tanggung jawab. Jadi anak itu tahu pada saat dia kembalikan ke buku ke tempatnya itu sudah tanggung jawab terhadap menghormati orang lain dan komitmen. Terus itu keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan. Dilarang menggunakan narkoba atau dilarang merokok kata Ibu tadi. Benar, kita di sekolah dilarang merokok. Cuma tetap kita jelaskan dalam artian ini kesehatan mengganggu. Kan makanya sekarang rokok itu dikasih gambar. Kalau dulu kan enggak. Ya kan dulu kan rokok ya rokok aja, enggak ada gambar apa-apa. Nah, sekarang dikasih gambar, tetap yang efek sebenarnya. Ya, tambah naik, tambah banyak seperti itu. Ya. Cuman di segi kesehatan mungkin ada beberapa orang yang tetap yang mengerti itu, mereka tidak akan melakukan, mohon maaf, mereka tidak akan merokok seperti itu. Ya, karena merokok itu ada beberapa bagian yang memang mungkin akan mengganggu kesehatan seperti itu. Nah, ini apa Ibu? Segitiga institusi mungkin yang terakhir Pak Ibu kita akan terapkan. Nah ini apa Ibu? Segitiga institusi. Ini mungkin hal yang paling penting cara kita untuk menangani anak-anak. Ada segitiga institusi. Yang pertama apa Ibu? Ada menstabilkan identitas. Terus itu yang berikutnya ada validasi kebutuhan. Terus itu ada menanyakan keyakinan. Makanya kita buat dulu keyakinan kelas. Kalau kita sudah buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah, terus itu keyakinan mata pelajaran, baru kita enak menerapkan ini apa Ibu? Karena kenapa? Efeknya akan di sini. Yang pertama, ya kan, menstabilkan identitas. Ini apa Ibu? Ada sesuatu, ini ada kasus. Ya, guru berkata, kita nih sebagai guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Benar Pak Ibu? Ya kan? Ya kan? Ini, nah benar tuh. Ya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan, Bapak Ibu juga pernah melakukan. Ini namanya menstabilkan emosi ya Pak Ibu. Pada saat anak berbuat salah, kita ungkapkan dulu ini. Supaya apa? Supaya mereka merasa bersalah tadi. Ya kan? Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi kita tidak perlu Bapak Ibu di sini kata-katanya. Kita tidak perlu mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Terus Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, kita selesaikan masalah anak itu. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, tapi anak-anak jarang Bapak Ibu menyalahkan diri mereka sendiri, karena mereka merasa itu paling benar. Ya, saya benar melakukan ini, saya telat karena saya di rumah ini. Mereka pasti melakukan pembelaan, meskipun pembelaan ini salah, tapi mereka merasa itu benar. Nah, itu tugas kita untuk membuat apa yang mereka bela itu salah. Itu Bapak Ibu, dengan kata-kata seperti ini ada ini mungkin beberapa anak akan menyadarinya. Berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Ya Pak, benar ya, salah itu semuanya masalah. Cuma jangan salah terus, kata Ibu Rumah tadi. Benar Bu, jangan salah terus. Karena apa? Kalau salah terus menerus, ya tidak ada untuk perubahan seperti itu. Terus kita selesaikan masalahnya. Masalahnya apa? Itu apa Ibu? Kalau segitiga institusi. Terus yang berikutnya, ini yang untuk validasi. Ya, validasinya adalah artinya Bapak Ibu. Kita menenangkan anak dulu, ya kan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu. Sangat telatnya 5 menit. Kenapa tidak telat setengah jam aja nak? Kan sama aja namanya. Telat juga namanya, benar Bu. Kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Pada saat anak-anak telat, ya kan? Atau pada saat anak-anak ngantuk tidur di kelas, mereka pasti punya alasan. Meskipun alasannya itu, mohon maaf, nggak masuk akal itu benar. Ibaratnya saya ketiduran Pak, tidur jam berapa tadi malam nak? Saya tiduran tadi malam Pak jam 2. Kenapa kamu sampai jam 2? Saya main game dulu Pak semalaman. Terus kira-kira itu baik enggak? Baik Pak. Terus kalau kamu lakukan terus gimana? Kalau terus Pak saya akan telat terus Pak. Terus gimana solusinya? Ya saya nggak akan lagi telat Pak seperti ini. Kita lihat kondisinya besok lusa gimana. Kalau dia masih telat, baru kita pressing terus ke situ supaya dia nyadar bahwa itu telatnya salah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang terus apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan lagi sikap yang lain, yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan?
Jadi kita di sini untuk memotivasi diri anak itu supaya anak-anak tidak melakukannya lagi dan menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Terus yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini solusi terakhirnya pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Nilai apa yang kita percayakan di kelas? Makanya Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu atau kesepakatan sekolah itu penting. Supaya apa? Supaya ini tadi kita bisa melakukan ini. Ini apa Ibu? Nilai apa yang kita percayakan di kelas? Makanya saya bilang ada yang namanya keyakinan kelas. Pada saat kita sudah buat keyakinan kelas pasti disetujui oleh semuanya. Karena itu sama-sama kita buat. Pada saat itu kita lakukan, ini yang kita lakukan terakhir. Apa yang kita percaya di sekolah, kita nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Jadi Bapak Ibu, saya sudah kemarin menerapkan, hanya sedikit menerapkan. Jadi ada kasus saya buat kayak mini studi kasus. Jadi anak-anak itu saya buat dia pada saat ulangan semester kemarin, pada anak-anak itu ulangan semester kemarin itu kelihatan bahwa dia bagikan jawabannya. Ya kan, anak-anak itu bagikan jawabannya. Meskipun anak ini, mohon maaf, anak yang tanda ketik di kelas dia bintang. Dia bagikan kelas, nah terus saya panggil. Setelah selesai, saya panggil. Kebetulan mata pelajaran saya sendiri ya Pak Ibu, kemarin saya ngawat di ruangan itu. Nah pas saya panggil, saya tanya dalam artian, kenapa nak kamu lakukan itu? Kamu tahu kan, kamu panggil kenapa? Ya Pak, tahu saya salah Pak. Bapak lihat kok apa yang kamu lakukan? Ya Pak, saya tadi kasih contekan Pak ke teman saya. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, saya dipaksa Bu. Jadi kalau saya nggak ngasih jawaban saya akan dijauhi. Jadi saya nggak punya teman di kelas. Saya nggak punya teman Pak di kelas. Terus gimana? Ya saya terpaksa Pak melakukannya. Ada kata terpaksa kan? Iya, saya terpaksa. Kira-kira itu baik atau enggak? Enggak apa? Karena dia tahu bahwa itu enggak baik. Nah jadi dia tahu kesalahannya. Terus kira-kira salah enggak itu? Salah Pak. Kira-kira salahnya di mana? Saya salah ngasih itu Pak. Terus saya jelaskan gitu, nah pada saat kamu mengasihkan jawaban ke teman kamu, ya kan, pada saat nanti, mohon maaf, kamu tidak turun sekolah atau kamu sakit, mohon maaf, kamu bilang, atau kamu izin, ada tugas, teman-temanmu nggak bisa ngerjakan. Karena apa? Mereka mengharapkan kamu. Karena kamu yang ngasih jawaban ke mereka. Ini contohnya nilainya bagus semua jadinya. Ya kan? Siapa yang merugikan? Saya sendiri Pak. Jadi akhirnya dia sadar apa itu untuk itu. Cuma tetap di kelasnya saya kasih tahu bahwa teman-temannya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi restitusinya segitiganya saya terapkan kepada kedua anak. Satu anak yang ngasih sama teman-temannya yang mendapat jawaban itu. Jadi apa? Mereka sadar untuk bahwa itu yang mereka lakukan adalah salah. Dalam artian apa? Kita tidak melihat anak-anak itu dari segi itunya, tapi anak-anak itu untuk berusahanya yang kita lihat mereka mengerjakan. Itu Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya, kenapa Ibu? Siap Ibu? Ya, benar Ibu. Sama dengan saya mau sama keluar dulu itu ya, benar Ibu. Nah, benar Ibu seperti itu. Ini juga ada Bu, ya. Ya, ini betul Ibu. Ya, benar Ibu. Jadi kasusnya sama Ibu, hampir mirip, cuma kasusnya hanya di jam tangan itu, benar Ibu. Jadi intinya kasus seperti itu memang sering kita alami Ibu. Ya, itu tidak hanya di anak-anak, Bapak Ibu. Siap Ibu. Yang nggak bisa tuh masuk ke sektornya 95 karena nggak bisa pakai lagi. Itu beda kasus Bu, itu beda kasus Bu. Bisa. Tapi tetap beda bisa nanti kita sisihkan penasehat. Betul Ibu ya. Jadi itu kasusnya sama seperti makanya saya bilang, Ibu bilang betul Bu. Jadi kasus itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh siswa kita. Ternyata kita pun pernah mengalami itu. Sekarang saya mengalaminya.
solusinya itu ya, solusinya itu sebenarnya Pak Ibu kalau untuk kita sendiri, karena kita sendiri ini kan tidak ada yang melihat kasus ini. Ya, beda kalau guru, kalau kita posisi sebagai guru kita ngelihat, jadi kita yang menyelesaikan itu. Nah, kami berbeda Pak Ibu kalau untuk kasusnya pada diri kita sendiri kita ngalami tidak ada yang peduli. Itu kan kasusnya seperti itu Bu ya. Jadi solusinya ya berusaha untuk tetap berteman Bu. Tetap berteman. Tetap. Kita tidak ditemani. Yakinlah Ibu, karena seperti itu kita tetap ditemani Ibu. Yakin, karena apa? Pelan-pelan pada saat jangan artian kita menghindar seperti itu. Tapi kalau kita menghindar itu akan efeknya negatif ke kita di belakangnya. Jadi kita tetap berusaha untuk masuk ke circle mereka seperti Iya, itu. tapi kan ada salah Mas. Ya, tapi akhirnya kita tetap Bu seperti itu. Beda dengan kasus yang kasus 95 tadi Bu. Nah itu kita nggak bisa, itu kita nggak bisa mundur Bu. Tidak bisa mundur Bu. Saya sebagai yang berjawab, saya tidak mungkin mengambil. Ya. Sampai saat ini saya mau masih bicara solusinya bagaimana. Ya, pelan-pelan Bu. Jadi pelan-pelan. Solusi terakhirnya mungkin Ibu tetap pelan-pelan untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Ya. Tapi kalau circle 95 mohon maaf Bu, saya nggak bisa kembali ke 95 Bu. Karena saya 87 Bu. Seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang seperti tadi itu kan kebutuhan Bu. Ya, jadi bisa kita penuhi dengan pelan-pelan untuk mencobanya masuk ke situ Ibu. Itu meskipun kita tidak bisa, ya mohon maaf Bu, tidak bisa beli yang mahal, beli yang murah dulu Bu. Ya meskipun sehari 2 hari rusak, itu kita masuk dulu pelan-pelan. Seperti itu Bu. Itu Bu ya, mungkin solusinya seperti itu, kita pelan-pelan. Ya. Nah, pelan-pelan Ibu, karena jam-jam seperti itu kalau yang bagus sama mahal Bu, seperti itu ya. Itu Bu ya mungkin solusinya dari saya, kita pelan-pelan karena ini ada di diri kita sendiri, bukan tidak ada yang bisa mengatasi ini selain diri kita sendiri. Beda kalau siswa. Kalau siswa kan kita bisa menangani mereka. Tapi kalau ini kasusnya untuk diri kita sendiri, ya berarti kita harus pintar-pintar mencari solusinya supaya kita bisa masuk ke circle mereka. Gak usah Bu, saya tahu circle-nya toksik. Nenek kontrol diri aja beda. Nah, betul Ibu ya. Jadi kita jual sendiri. saya lanjut apa Ibu ya sedikit lagi. Nah, terus ini apa Ibu yang mungkin bisa kita lakukan atau jadi renungan kita apa Ibu ya, di renungan kita mungkin ada intervensi sedikit 30 detik, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini akan jadi intervensi buat kita sendiri sebenarnya, termasuk saya sendiri Pak Ibu. Yang pertama, apa kamu ingin berbuat lebih baik? Ya. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Belum. Berarti tahap proses benar Ibu. Terus, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi yang lebih membantu? Insya Allah, ya Bapak Ibu ya. Intinya, apakah wajar membuat kesalahan? Wajar. Manusiawi, benar Bu, manusiawi. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Ya, kembalikan kepada diri kita jawabannya. Terus itu, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Belum. Masih jauh. Ya, benar Pak Ibu ya. Terus, kapan kamu siap untuk memulainya? Saat ini juga, benar Ibu ya. Terus, peraturannya apa? Seperti itu. Jadi kita buat dulu peraturannya Pak Ibu ya. Kita punya batasannya. Saya peraturannya ini baru bisa kita lakukan semuanya. Ya kan? Berbuat baik, tanda kutipnya berbuat baik dalam hal apa dulu? Seperti itu. Ya kan? Membantu mencuri pun baik Ibu. Ya kan? Benar membantu. Cuma tanda kutipnya apa? Makanya kita harus buat peraturan. Ini dasarnya. Peraturannya apa dulu? Ada batasan-batasannya. Terus sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, ini solusinya apa Ibu ya? Kita carikan solusi-solusinya. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, makanya kita buat peraturannya. Di atas ini adalah sesuatunya, di bawah ini yang harus kita lakukannya seperti itu. Apakah tugas kamu saat ini? Tugas kita saat ini apa? Ini bisa kita renungkan Bapak Ibu. Apakah kita sudah melakukannya dengan pas? Terus bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya?
Insya Tuh, Allah. terus apakah kamu ingin apa yang kamu inginkan, peraturan seperti apa? Nah itu Bapak Ibu, kita harus punya batasan. Harus buat dulu keyakinan kelas, baru kita bisa, mohon maaf Bapak Ibu, tanda kutip mengintervensi anak. Dalam artian kita akan membuka potensi anak itu sendiri. Jadi anak itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena saya juga melakukannya, cuma sekarang saya pelan-pelan karena dapat ya dalam bahasa kasarnya apa didoktrin sama guru penggerak harus seperti ini. Karena guru penggerak itu satu Bapak Ibu, kiblatnya hanya satu, Hajar Dewantara. Ya, Hajar Dewantara itu tadi Bapak Ibu saya sebutkan di awal, menghamba kepada anak. Jadi anak-anak itu fungsi kita Bapak Ibu hanya untuk mengarahkan. Anak-anak ini mau jadi apa? Terserah mereka mau jadi apa. Jadi kita hanya mengarahkan. Jangan kita paksa anak-anak untuk jadi ini, jadi ini, jadi ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ikuti aja kodratnya Bapak Ibu. Anak ini kodratnya mau jadi apa nanti? Ya, kita ikuti dengan perkembangan zaman. Ya Bapak Ibu, tugas kita hanya mengarahkan, memperbaiki. Ibaratnya kalau katanya Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu, kita ini sebagai petani Bapak Ibu. Ya, kalau Ki Hajar Dewantara itu bilang kita ini sebagai petani. Petani itu dalam artian apa? Kita tanam, kita kasih pupuk, nanti tumbuh atau tidak tumbuh itu belakangan Bapak Ibu. Yang penting kita sudah pelihara dia. Kita tanam, kita kasih pupuk, kalau ada rumput-rumputnya kita bersihkan. Kalau itu masalahnya dia berbuah, bisa kayak cabai, berbuahnya besar kan, kecil kan, tidak berbuah kan, mati, itu sudah urusan lain. Yang penting kita sudah menjalankan proses kita Bapak Ibu. Itu sih yang diterapkan sama Hajar Dewantara itu Bapak Ibu. Menghamba pada anak, kita itu sebagai kayak mohon maaf Bapak Ibu, kita sebagai petani yang untuk membersihkan itu masalah jadinya itu kita sama anaknya itu sendiri, yang penting kita sudah terapkan Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang jadi renungan saya sendiri Bapak Ibu untuk kegiatan pada hari ini. Yang pertama, ya kan, memahami konsep tentang keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi tadi. Terus adanya poster. Nah Bapak Ibu, ini mungkin yang menurut saya agak penting untuk kita lakukan, yaitu adanya poster atau dokumen keyakinan kelas yang dipajang di setiap kelas supaya anak-anak ingat dengan peraturannya. Karena Bapak Ibu mohon maaf, kita punya peraturan sekolah, benar Bapak Ibu ya, kita punya peraturan sekolah, tapi mungkin anak-anak itu hilang, mereka tidak memegang peraturan kelas, peraturan sekolah itu. Nah makanya nanti Ibu kalau bisa dimanapun ada itu kita taruh itu, di perpus kita taruh, di kelas kita taruh, bahkan di pos satpam nggak bisa kita taruh Bapak Ibu, supaya mereka tahu bahwa pos satpam itu bukan untuk nongkrongnya anak-anak, ya, tapi untuk satpamnya itu sendiri di situ. Karena saya lihat beberapa ini pos satpam anak-anak sering nongkrong di situ. Itu karena apa? Aturannya mungkin mereka nggak sadar ke situ. Jadi itu yang perlu kita perbaiki lagi ya Pak Ibu. Terus guru mampu menerapkan segitiga restitusi sangat menangani permasalahan murid. Jadi pada saat menyelesaikan masalah itu kita usahakan menggunakan segitiga tadi. Yaitu kita cari masalahnya apa, kita usahakan anaknya untuk menyelesaikan masalahnya apa. Seperti itu. Terus yang berikutnya, murid terbiasa menjalankan kewajiban sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Terus murid tidak terlambat lagi dalam menyelesaikan tugas. Harapan kita seperti itu Bapak Ibu ya. Murid tidak terlambat lagi dalam menyelesaikan tugas dan kehadiran di sekolah. Terus murid memiliki kebiasaan untuk peka akan lingkungan sekitarnya. Dan mungkin tambahan dari ini tadi mungkin anak-anak lebih rajin lagi untuk belajar, tidak ada main game di kelas. Terus itu tidak ada lagi yang namanya tidur di kelas, karena yang paling sering tidur di kelas Bapak Ibu. Jadi solusinya ada pada diri kita sendiri. Kenapa anak-anak itu bisa tidur di kelas? Ya kan, solusinya mungkin kita cari yang lebih baik lagi metodenya. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang materi berbagi praktek baik tentang budaya positif seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Bapak ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu, Bapak silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Materi kita untuk hari ini itu tentang berbagi praktek baik. Atau Bapak Ibu ada yang pernah mengalami atau mau berbagi praktek baiknya di kelas yang sudah dilakukan, mungkin bisa kita terapkan bersama-sama di kelas supaya anak-anak kita jadi lebih baik lagi seperti itu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi atau ada yang mau tanyakan tentang materi kita, yaitu diseminasi berbagi praktik baik budaya positif Bapak Ibu, seperti itu.
Ini mungkin yang sudah saya terapkan beberapa bulan ikut dari guru penggerak, itu ternyata setelah saya jadi guru 15 tahun, ternyata selama 15 tahun yang saya lakukan sebagai guru adalah salah. Seperti itu, Bapak Ibu. Setelah saya dapat ilmunya berdasarkan ilmu dari guru penggerak, tapi kalau menurut ilmu kita itu benar. Tapi setelah ilmu yang saya dapat dari program itu ternyata itu salah. Itu Bapak Ibu. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Oh iya, silakan Ibu. Tapi ini bukan saya tanya, saya mau bercerita. Oke, siap Ibu. Daripada Terima ngantuk. kasih. Karena kalau saya perut kenyang saya ngantuk, jadi harus ngomong. Terima kasih. Kalau Pak Tarwan tadi sudah 15 tahun jadi guru ya. Kalau saya nggak tahu dari tahun berapa saya jadi guru. Tahun 92 ini saya sudah jadi guru. Nah, hitung aja sendiri. Mungkin Pak Sarwan belum lahir waktu itu saya sudah jadi guru. Oh sudah lahir. Yang belum oleh belum lahir. Ya, tahun 92 saya sudah mengajar di SMA Negeri 5. Habis itu putus, lanjut lagi di mana-mana dari SD sampai SMA saya sudah pernah mengajar. Ya. Karena ini kan berbagi praktik baik dan budaya positif. Karena ini program guru penggerak ya. Siap Ibu. Ya, kalau saya ini kan didikan Belanda. Iya, karena waktu itu kan anak-anak harus dihukum. Nah, karena saya tidak bukan guru penggerak, saya mungkin belum paham, tapi saya belum berusaha belajar untuk mengikuti zaman. Tidak boleh menghukum anak. Ini yang kita rasakan setiap hari. Anak-anak itu tambah hari tambah dimanja dan tambah melonjak. Sopan betul bilang Bu Eva, sopan santun pun sudah tidak ada. Karena tidak sama dengan yang kemarin-kemarin kita didikan kita itu agak keras sebenarnya dibanding dengan anak-anak sekarang. Dulu tidak boleh bawa HP, kalau ada bawa HP kita sita. Tapi kita lihat generasi-generasi itu, lulusan-lulusan itu anaknya kita lihat agak bagus gitu. Kita bukan bilang anak sekarang tidak bagus. Nah, itu juga mungkin karena waktu gemeter aja dia. Nah, jadi saya tuh bingung kadang-kadang mau menghukum anak ada dengan tidak boleh menghukum anak. Sedangkan setahun belakangan ini saya lihat kita agak longgar tidak menggunakan hukuman. Anak-anak itu banyak ke sekolah itu pakai sandal dan berapa hari ini saya lihat mereka pakai sandal. Saya tidak manggil, saya diajarkan aja dulu. Dan juga bajunya keluar. Mohon maaf, waktu beberapa tahun yang lalu tuh tidak ada anak-anak tuh yang bajunya sembarangan, semuanya tertib. Nah, apakah itu karena kesalahan kami guru-guru menjadikan anak itu menjadi sangat tertib? Saya tidak tahu. Apakah sekarang itu kita terlalu longgar jadi anak itu semau gue? Itu. Saya juga bingung. Ini anak generasi apa namanya zaman sekarang? Z. Generasi Z. Saya ada baca di sosmed. Ada beberapa perusahaan yang tidak mau menerima karyawan dari generasi Z. Betul itu. Iya, kenapa? Saya baca itu. Kenapa? Karena katanya generasi Z ini tidak punya etika, Mental kerupuk. merasa pintar sendiri, jadi dia tidak mau diatur. Jadi perusahaan-perusahaan itu banyak mengambil dari generasi-generasi tua. Apakah kita terus mempertahankan anak-anak ini seperti ini, atau kita akan berubah lagi? Ini tugas guru penggerak untuk merembukan. Tidak ada hukuman. Jadi kita lihat seperti anak kita sekarang ini yang kurang sopan dibanding dengan anak-anak dulu, anak-anak yang kita didik dulu. Yang beberapa tahun yang lalu SMA 15 itu kita lihat anaknya tertib. Tapi tidak kemungkinan juga ada ya 1-2. Dulu kita tidak menemukan, mungkin ada, tapi tidak banyak seperti itu. Tidak ada anak yang semaunya moto-moto di kelas, bergandengan berfotoan
di kelas. Bahkan ya saya mendengar 1-2 hari ini lebih parah lagi. Mudah-mudahan itu nanti bisa kita telusuri anaknya kelas berapa. Lebih parah daripada itu. Saya juga kaget barusan kemarin mendengarnya. Dan juga saya agak sedih sebenarnya. Dia sudah menjurus berbuat tidak baik, sangat tidak baik. Karena dipotong memakai baju sekolah kita. Itu saya dengar. Semoga aja itu tidak terlalu fatal. Katanya motivasi berbaju SMA. Kita takut itu akan tersebar. Nah, kalau dulu kita banyak melarang anak-anak itu tidak pakai HP, karena kita mau tidak terjadi kejadian seperti ini. Apalagi saya khawatir mudah-mudahan ya, tapi kalau tidak ini, semoga itu kejadian tidak di sekolah. Ini yang mau saya bicarakan nanti sama teman-teman. Semoga tidak kejadiannya di sekolah. Tuh, mudah-mudahan anak-anak tidak ada di luar. Itu, apakah kita boleh menghukum atau kita cari solusinya bagaimana supaya anak-anak itu tidak terlalu keenakan dengan apa yang kita manjakan sekarang ini. Itu cerita saya sama seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu memahaminya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih teman-teman. Pengalamannya sangat bagus buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, intinya seperti ini. Kalau di awal tadi emang disebutkan bahwa hukuman itu bukan tidak ada, tapi boleh kita lakukan, tapi tanda kutip tertentu. Tapi kalau diusahakan untuk tetap namanya solusinya yang terbaik. Betul kata Bu Irma tadi, kita carikan solusinya. Kalau memang ada kejadian seperti itu, ya kita panggil dari semua belah pihak. Kalaupun memang kejadiannya ya, kita mudah-mudahan jangan. Kita panggil, kita carikan solusi yang terbaik. Sama-sama enak. Intinya kalau di pendidikan guru penggerak ini Pak Ibu, yang kami pahami itu adalah sama-sama enak, itu aja sebenarnya. Dari segi anak enak, dari segi kita enak. Seperti itu aja sebenarnya Pak Ibu, kalau saya tangkap itu. Iya Ibu, silakan. Ada yang mau ditanggapan, silakan Ibu. Terima kasih Pak Sarlan. Terima kasih Bu Erma. Lu mana tadi Bu Erma? Oke. Saya akan juga mencoba untuk memberikan pandangan saya tentang apa yang dikeluhkan Bu Erma tadi. Memang generasi Z bukan generasi sekarang. Generasi Z adalah yang kemarin-kemarin. Ini adalah generasi alpha, saudara. Generasi Z adalah mungkin yang zaman COVID tahu tidak angkatan ini? Iya. Ya angkatan yang itu. Kita tidak masuk di generasi, anak-anak kita sudah tidak masuk, tidak ada di generasi Z, tapi sudah di generasi alpha. Ada yang menyebutnya generasi strawberry dan macam-macam sebutannya. Apalah sebutannya, itu hanya sebutan, ya kan? Kalau buat saya itu seperti itu. Sementara kalau misalkan anak-anak sekarang yang memang luar biasa, sekarang mengendur, bukan berarti misalkan karena kita tidak ada hukuman atau apa, akhirnya menjadi mengendur, tidak. Tepatnya kontrol kita kurang. Kontrol kita terhadap anak-anak itu kurang. Bukan karena kita tidak menghukum, makanya gini, bukan. Tapi lebih tepatnya ke arah kontrol. Kontrol itu yang mana? Ketika anak melanggar, kita panggil, kita tegur, kita lakukan dengan seperti yang sementara kan kita sekarang belum pernah melakukan itu. Ibaratnya baru sedikit aja yang kita restitusi, baru sekian 0% aja ya restitusi. Sama beberapa bukan beberapa sih, ada anak yang ada kemudian sudah mulai menunjukkan perubahan, itu luar biasa. Cuman untuk restitusi harus kita, ini bukan tugas guru penggerak, ini adalah tugas kita semua. Guru penggerak hanya menyampaikan apa yang ini loh gitu. Untuk selanjutnya
kita bersama-sama bagaimana kita membangun budaya positif. Yang namanya membangun itu tidak bisa dengan mendirikan satu jari langsung bisa sekali restitusi anak-anak bisa langsung baik, tidak. Semuanya butuh proses. Dan setiap masalah itu punya latar belakang sendiri dengan pemecahan yang berbeda juga tergantung kita kesepakatannya dengan anak-anak. Yang penting adalah yaitu tadi kontrol kita yang harus optimal kepada anak-anak. Kita harus mempunyai satu semangat yang sama di antara satu guru dan guru yang lain ketika melihat anak yang melanggar, panggil dan lakukan pembinaan itu. Terus apa solusinya, apa gini-gini, gali kenapa memakai itu, kenapa melakukan kesalahan itu, seperti yang dijelaskan tadi Pak Sarlan. Kemudian kedepannya bagaimana, apakah masih mau melakukan itu, kalau tidak mau apa yang akan dia lakukan setelah ini, setelah dipanggil apa, kayak gitu. Itu akan menjadi kesepakatan antara guru dengan siswa itu secara pribadi. Tapi bukan berarti akan terhenti di situ. Bukan berarti dia tidak akan melanggar, tidak. Nanti kita sambil observasi lagi. Oh masih, nanti kita panggil lagi. Kemarin kita udah bikin gini loh, baru seperti itu. Jadi kembali lagi kita memang dituntut di masa sekarang, kita memang dituntut untuk begini. Pendidikan kita memang sekarang berkiblatnya ke arah seperti ini. Jadi kita nggak ada salahnya kita mencoba ini. Asal kita bersama-sama, satu semangat, saling mendukung, tidak mencibir dalam artian ketika ada yang melakukan resolusi, oh sudah dilakukan tapi masih begini kok. Karena sekali lagi membangun budaya positif, namanya membangun tuh nggak bisa semalam seperti siapa itu Pak Ban Perahu itu atau apa Roro Jonggrang itu nggak bisa semalam seperti itu. Harus tetap ada prosesnya, dan dari situlah kita proses. Kita awali dengan apa? Benar, kita awali dengan kesepakatan dengan anak-anak. Itu yang menjadi dasar. Kita sudah sepakat apa dengan anak-anak? Misalkan, anak-anak sekarang makanya nanti mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan ya Bu Ros. Kita coba nanti bangun kesepakatan untuk semua sekolah. Kita akan keliling untuk mencari kesepakatan sekolah dengan anak-anak. Nanti kita akan deklarasikan rame-rame, jadi seluruh warga sekolah tahu bahwa ini bukan peraturan, tapi ini kesepakatan yang nanti akan ditandatangani oleh anak-anak sekalian juga, supaya mereka juga sadar bahwa ini yang sudah kita sepakati bersama. Untuk itu saya juga nanti Pak Sarlan semoga nanti bisa membagikan lagi ke kami praktik bagaimana sih cara ngasih restitusi ke anak-anak, prakteknya gimana supaya kita juga jadi paham, tahu caranya. Oh caranya seperti ini, caranya seperti ini, kayak gitu. Itu mungkin nanti bisa Pak Sarlan nanti bisa berbagi lagi supaya kita sama-sama paham lagi bagaimana sih pelaksanaan restitusi itu seperti apa, supaya kita bersama-sama, bukan hanya yang guru penggerak aja yang berjalan, tapi kita bisa bersama-sama untuk bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas tanggapannya. Mungkin seperti itu Pak Ibu ya, tanggapan dari Bu Alia tentang yang kita alami selama ini, yang juga tanggapan dari kasus atau ceritanya dari Bu Erma. Mungkin seperti itu Pak Ibu. Ada lagi mungkin Pak Ibu yang mau ditanyakan? Ini juga sudah setengah 12, sedikit lagi. Pak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang mau berbagi cerita lagi sedikit? Bisa ada waktu Pak Ibu sedikit? 15 menit. Ya ada 10 menit. Sampai setengah 12. Ya Pak Ibu, seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu sama-sama enak kalau saya bilangnya seperti itu aja. Jangan anak-anak enak, kita juga enak melakukannya. Jadi tidak ada yang merasa terpaksa untuk melakukan itu, seperti itu.
Ya Pak Ibu, nanti betul Pak Ibu, nanti mungkin kita dari pihak sekolah juga mungkin tadi Bu Alia juga sudah ada ngomongkan, mungkin kita akan buat sesuatu deklarasi tentang yang namanya kesepakatan sekolah. Jadi kesepakatan ini disetujui oleh seluruh warga sekolah. Contohnya mungkin tadi Pak Ibu ya, tidak boleh main HP di kelas pada saat pelajaran kecuali ada dapat izin dari gurunya, mungkin itu Bapak Ibu. Terus HP dikumpul di wali kelas, itu seperti itu Bapak Ibu. Itu mungkin kesepakatan-kesepakatan yang perlu kita deklarasikan kepada anak-anak. Kita ingatkan lagi anak-anak Bapak Ibu, karena mungkin anak-anak mungkin keasikan, mungkin mereka lupa tentang itu. Jadi nanti kita buat suatu deklarasi dari pihak sekolah. Jadi semua yang tanda tangan kita dokumentasikan bahwa semuanya setuju. Mungkin bahkan juga kita kalau bisa emang ada waktunya, kalaupun ada yang dari segala sesuatunya mendukung, kita mungkin bisa panggil orang tua untuk deklarasi itu. Supaya apa? Mengingatkan lagi anak-anak. Bagusnya sih nanti pas di MPLS atau pas di mana kita buat deklarasi seperti itu. Supaya mengingatkan lagi anak-anak bahwa aturan kita seperti ini. Karena kita betul kata Bu Erma tadi, sudah sangat menurun nih. Ya kan, peraturan-peraturan kita tuh sudah banyak hal-hal yang, mohon maaf, banyak hal yang dilanggar. Jadi kita ingatkan lagi anak-anak untuk mematuhi itu lagi. Karena betul kata Ibu, HP contohnya, kita masih tetap harus berkomitmen bahwa HP itu hanya boleh dipakai di kelas kalau ada izin dari guru mapelnya. Kalau tidak ada izin dari guru mapel, HP tetap ditaruh di wali kelas seperti itu. Itu mungkin untuk hal-hal seperti itu yang kita ingatkan lagi Pak Ibu kepada anak-anak. Ada lagi Pak Ibu yang mau ditanyakan sebelum jam 11:30, ada waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Saya cukup. Silakan Bapak Ibu. Yang lain. Bu Rahayu. Saya cukup. Bu. Mana Pak Ibu? Bu Erma cukup ya? Cukup. Cukup. Cukup Pak, cukup. Cukup. Ya. Mungkin sampai di. Jadi Pak Ibu mungkin sampai di sini dulu ya, diseminasi berbagi praktek baiknya. Terima kasih Pak tentang Sawan. budaya positif. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Saya mungkin di sini tidak ada maksud untuk apa-apa, hanya untuk berbagi saja, berbagi pengalaman yang saya dapat setelah sekian bulan ikut program, ya kan. Jadi saya dimintain tolong untuk membagikan pengalaman ini supaya Bapak Ibu tambah semangat lagi mengajarnya, tambah semangat lagi untuk memperbaiki anak-anak kita. Terus satu pesan dari Balai Guru Penggerak, kalau ada tes guru penggerak, ayo kita ikut. Seperti itu. Karena hal-hal yang baik diikuti aja, karena suatu saat hasilnya juga pasti akan baik Bapak Ibu, seperti itu. Jadi itu aja mungkin dari saya Bapak Ibu. Yang saya sudah PPG nih. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.